Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rian Khairi, kelas PBSE, jurusan Perbankan Syariah, NIM 2014-2017-8. Mata kuliah Islam dan Sains. Saya di sini akan menerangkan tentang integrasi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Dalam kasus kedokteran. Pengertian ilmu kedokteran dalam Islam secara sederhana, ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab datangnya penyakit serta cara menyembuhkannya. Dalam pandangan kedokteran umum, penyakit hanya dibatasi pada penyakit yang bersifat fisik, yaitu keadaan anggota badan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sebagai mestinya karena luka, cacat, dan sebagainya. Mata yang sakit, misalnya, adalah mata yang terkena virus atau luka yang menyebabkan mata tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Gigi yang sakit adalah gigi yang terkena virus atau luka yang menyebabkan gigi tersebut terasa sakit dan tidak dapat digunakan, demikian seterusnya. Penyakit fisik itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-sakim, seperti tercantum dalam doa dan wasihataka qabla sukmika, dan keadaan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, yakni hendaknya memanfaatkan kesehatan tersebut untuk beribadah, bekerja, berjuang, dan sebagainya sebelum datangnya sakit. Karena jika sakit datang, maka ia tidak dapat melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan tersebut. Di dalam Islam, penyakit tidak hanya penyakit fisik saja, yaitu ada juga penyakit non-fisik, yakni penyakit spiritual dan sosial. Seseorang yang hatinya keras, tidak mau melaksanakan perintah agama atau melanggar perintahnya, dapat disebut orang yang sakit. Demikianlah pula seorang tidak peduli pada lingkungannya, bersifat iri, dengki, buruk sangka, zalim, sombong, angkuh, dan merasa paling hebat atau benci pada orang lain adalah orang yang memiliki penyakit sosial. Karena itulah selain terdapat kata al-sakim, terdapat pula kata al-marid. Al-sakim merujuk pada sakit fisik, sedangkan al-marid bisa mengandung fisik dan non-fisik. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fajadahumul maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit pada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Demikian pula di dalam Islam, selain terdapat kata as-sihah, juga terdapat kata al-afiyah dan kata asyifa. Al-afiyah dan kata al-asyifa terdapat mengacu pada kesehatan rohani, spiritual, dan sosial, sebagaimana terdapat pada ayat wa nunazzilu minal qur'ana man huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat penawar jiwa, yakni obat memperbaiki sikap mental, akhlak, karakter, dan perilaku manusia. Penyakit yang bersifat fisik terjadi disebabkan karena hubungan anggota badan yang tidak seimbang, tidak baik atau tidak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya, keadaan badan yang letih, kurang tidur, dan kurang istirahat yang terlalu diforsirkan, kemudian terkena angin dan terkena air hujan, maka dengan mudah akan terkena penyakit masuk angin. Orang yang lambungnya sakit, orang yang lambungnya banyak diisi dengan makanan yang pedas,
Misalnya dapat menyebabkan lambung yang luka dan mudah terkena penyakit pencernaan yang gejalanya perut melilit, mulas, lambung perih dan sebagainya. Orang yang banyak makan gula atau lainnya yang mampu mengandung zat gula akan menyebabkan ia terkena penyakit gula. Orang yang banyak merokok akan menyebabkan terkena penyakit jantung, dan orang yang banyak makan lemak seperti daging, kambing, lemak, santan dan sebagainya akan mudah terkena penyakit kolesterol. Selanjutnya, orang yang banyak mengkonsumsi sayuran hijau seperti kangkung, petai, bayam, meninjau dan sebagainya akan mudah terkena penyakit asam urat. Masing-masing penyakit memiliki gejala-gejala sendiri. Menyembuhkan penyakit sifat fisik dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, ramuan, atau tindakan yang bersifat fisik, seperti dengan memberikan obat luka, membalut, memijat, dan sebagainya. Adapun menyembuhkan penyakit non-fisik dilakukan dengan siraman rohani, pembekalan mental spiritual, beribadah, tobat, berzikir, memohon ampun kepada Tuhan, serta dengan melakukan hubungan baik dengan sesama manusia. Melalui silaturahmi, sholat berjamaah dan sebagainya. Itulah sebabnya di dalam Islam selain dianjurkan makan dan minum yang bergizi, juga yang halal dan baik zatnya maupun sifatnya, yakni diperoleh dengan cara yang halal. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Fa kullu minhu halal thayyiban. Maka makanlah dari orang yang halal dan baik. Selain itu, di dalam Islam setiap orang yang harus membersihkan hatinya dari berbagai penyakit seperti iri, dengki, benci dan sebagainya. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ingatlah bahwa pada dirimu ada muqaddah. Jika muqaddah tersebut sehat, maka sehatlah badanmu atau seluruh tubuhmu. Dan jika muqaddahmu tersebut sakit, maka sakitlah seluruh tubuhmu. Ingatlah bahwa muqaddah tersebut adalah hati. Selanjutnya, cara penyembuhan dalam pandangan Islam. Islam pada zaman di mana sejarah perjalanan cara mengobati penyakit telah berlangsung cukup lama. Ja'far Khadim Yama ini misalnya mengatakan, menurut dugaan sejarawan, manusia purba yang hidup berpuluh-puluh tahun sebelum Masehi telah mengenal pengobatan. Mereka mengenal cara mengobati luka dengan olesa dengan obat dari sejenis daun yang ditumbuk halus, dan telah mengenal cara fisioterapi dan membalut tangan seseorang yang patah tulangnya. Sebagai pembalut, mereka menggunakan kulit kayu dan kulit binatang. Manusia purba pun telah mengenal cara mengobati penyakit perut, pening, batuk-batuk, dan pingsan. Bahkan mereka telah melakukan pembedahan. Mengobati penyakit tampaknya telah menjadi insting manusia. Dalam arti, jika manusia sakit, maka dengan sendirinya ia mencari jalan untuk menyembuhkannya. Sejalan dengan itu, maka berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit dan memanfaatkan berbagai benda yang tersedia, seperti dedaunan, hewan, benda-benda cair, bebatuan, bahkan jimat dan jampi-jampi. Misalkan seseorang yang sakit perut kemudian memakai sehelai daun penawar dan penyakit perutnya hilang. Orang-orang Timbuza yang hidup setelah telanjang di daerah selatan Hindustan, di pulau-pulau berhutan lebat, telah mengenal berbagai macam pengobatan alam, yaitu sejenis
pijatan, dan ramuan obat dan macam-macam pengobatan alam. Daun-daun penawar, akar-akar dan kulit pohon. Obat-obat tersebut antara lain obat menawar bisa ular, binatang kalajengking dan sejenisnya. Selain itu, mereka juga telah mengenal obat menawar sakit perut dan demam. Abu Faras dalam kitabnya Sejarah Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa bangsa-bangsa disinilah telah mengenal pengobatan dan mengatur makanan, yaitu memperbanyak sumber nabati dan memiliki sumber hewani, sehingga mereka ditakdirkan panjang usia, sehat walafiat. Sesungguhnya bukan manusia saja yang mengenali cara mengatasi pengobatan. Hewan pun yang tidak berakal sekalipun dia dianugerahi insting untuk menemukan obat. Pada hewan liar atau buah seperti singa misalnya, apabila ia terluka akibat berkelahi, ia dijilati lukanya itu sehingga ditakdirkan sembuh. Dijilati ditakdirkan sembuh. Nah, selanjutnya yaitu etika kedokteran Islam. Hal lain yang dikembangkan oleh umat Islam adalah terkait dengan etika kedokteran yang harus dilakukan oleh dokter dalam melakukan pengobatan. Dalam kaitan ini antaranya lain, yang pertama, memperlihatkan jenis penyakit. Yang kedua, memperhatikan sebab terjadinya penyakit. Yang ketiga, mengetahui kondisi badan pasien. Yang keempat, memperhatikan kekuatan pasien. Lanjutnya, mengetahui kondisi yang terjadi secara tidak alami. Lanjutnya, mengetahui umur pasien. Lanjutnya, mengetahui kebiasaan pasien, mengetahui musim tahunan, mengetahui negeri asal pasien, mengetahui keadaan udara di waktu sakit, meneliti obat dapat melawan penyakit, meneliti kekuatan obat dan tingkahnya, memiliki tujuan yang bukan hanya bertujuan menghilangi penyakit, tetapi menghilangkannya dengan cara yang menyebabkan penyakit tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya, memulai pengobatan dengan yang paling mudah. Selanjutnya juga memastikan pasien apakah bisa diobati atau tidak. Jangan tergesa-gesa dalam mencampurkan obat, memiliki keahlian dalam bidangnya, bersikap lembut, menggunakan cara yang alamiah dan ilahiyah, dan mendasarkan melingkan penyakit atau menguranginya, dan meninggalkan hal yang berbahaya dalam pengobatan. Etika kedokteran tersebut sering digunakan para ahli sebagai jembatan bagi integrasi ilmu kedokteran dengan ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada alasannya bahwa pada wilayah ontologi dan aksiologinya antara kedokteran Islam dalam kedokteran umum sama, dan karenanya tidak ada islamisasi pada aspek ontologi. Epistemologi atau konten ilmu kedokteran, seorang dokter muslim atau non muslim misalnya sama saja dalam menyuntik serta pemberian kadar dan ketetapan obat. Apakah dalam menyuntik tersebut diawali dengan membaca basmalah bagi orang muslim atau tidak membaca basmalah bagi non muslim? Sama saja. Jika menyuntik salah atau obat yang diberikan salah atau kadar ukurannya dosisnya salah, tetap akan membahayakan pasien. Dalam hal ini maka ilmu kedokteran netral tidak bisa dipahami, namun demikian sebagaimana di kemungkinan di atas,
Sesungguhnya integrasi kedokteran dengan Islam bisa terjadi bukan hanya pada aksiologinya, yakni pada pemanfaatan ilmu tersebut untuk tujuan kebaikan manusia. Selanjutnya penutup. Berdasarkan uraian dan analisis sebagai dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulannya dan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ilmu kedokteran termasuk salah satu bidang ilmu terapan yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan umat Islam. Ilmu kedokteran dalam Islam pernah dikembangkan oleh umat Islam lainnya. Hal ini antara lain ditandai oleh banyaknya sarjana atau ulama muslim yang mendalami bidang kedokteran pada hampir semua bidang seperti penyakit cacar, campak, kulit, perut, penyakit anak, penyakit tulang, penyakit menular, dan sebagainya. Selain itu, perhatian umat Islam tidak hanya pada wilayah teoretis, tetapi juga pada wilayah praktik. Yang kedua, bahwa integrasi ilmu kedokteran dalam pandangan Islam bukan hanya pada aspek aksiologi atau pemanfaatan ilmu, melainkan juga pada wilayah ontologi dan epistemologi, yakni bahwa pada wilayah ontologi meliputi fenomena alam, fenomena sosial, wahyu, intuisi, dan falsafah. Selanjutnya, bahwa kedokteran dalam Islam pernah mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan hidup manusia yang seimbang antara jasmani dan rohani, material spiritual. Lebih lanjutnya bahwa kedokteran dalam Islam dibangun atas karakteristik ajaran Islam yang berbasis tauhid, yaitu pandangan bahwa antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia merupakan satu kesatuan, karena semuanya itu merupakan bagian integral ajaran tauhid Islam. Yang terakhir, bahwa selain itu, kedokteran dalam Islam ditandai pula oleh adanya etika penggunaannya yang antara lain pada etika kedokteran atau etika kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam adalah ilmu kedokteran yang berbasis ajaran Islam yang ciri-cirinya antara lain berlandaskan tauhid, universalitas, keseimbangan, dan akhlak mulia. Atas dasar itu, maka ilmu kedokteran Islam tidak boleh digunakan untuk melanggar larangan Tuhan. Misalnya tidak digunakan untuk mencederai, melukai, atau membunuh orang, menggugurkan kandungan, terus tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram, kepentingan pengobatan, dan lain sebagainya. Selain itu, ilmu kedokteran dalam pandangan Islam tidak pula menggunakan hal yang dapat menimbulkan kemusyrikan, seperti menggunakan cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh para dukun, seperti dengan menggunakan kekuatan jin atau setan, menggunakan mantra-mantra, jimat, jampi-jampi, sesajen, dan sebagainya. Ilmu kedokteran dalam Islam harus dilandaskan pada kajian dan riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang harus ditambahkan adalah bahwa kedokteran Islam juga harus manusiawi, dalam arti tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan manusia atau hal-hal yang merugikan pasien. Adanya kode etik bagi para dokter antara lain, agar ilmu kedokteran tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan membahayakan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.